Bismillahirrahmanirrahim. Jerman mau bertanya lagi Pak Ustadz. Ahlan wa sahlan, tafadhali. Ini Ustadz, yang ingin saya tahu bagaimana kita yang sedang menunggui orang yang lagi menjalani sakaratul maut, bagaimana cara kita yang tepatnya, yang sesuai dengan sunnah agar orang tersebut bisa melafalkan la ilaha illallah itu dengan baik, dan kita tahu bahwa dia itu sudah melafalkan. Jazakillah khairan. Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Iya, ini perkara yang penting jamaah. Kalau tadi kita hanya bicara tentang proses sakaratul maut, bagaimana orang yang beriman begitu mudahnya dicabut ya. Bagaimana orang kafir dicabut seperti besi atau kawat yang ada di kulit yang basah, yang banyak bulunya. Kemudian urat-urat itu ikut semuanya. Tapi kita tahu bahwasanya proses itu hendaklah ditutup dengan la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya dalam kehidupan ini adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dan kita juga tahu bahwa setan iblis tidak akan berhenti menyesatkan manusia selama ruhnya masih ada di jasadnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa mengatakan, wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitan indal maut. Dan aku berlindung kepadamu jangan sampai aku kemudian disesatkan syaitan ketika mati. Akhirnya mati su'ul khatimah. Maka apa yang harus dilakukan muslim? Pertama, kita sendiri secara pribadi ya berdoa tadi, mohon kepada Allah agar jangan sampai digodain syaitan pas mau mati. Dengan keluarga kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadiri keluarga kita yang sedang sekarat? Maka ingat dengan sabda Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqini orang yang mau mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Ketika dia dalam kondisi orang yang merasakan sakitnya sekarat, kita tahu dari mana orang ini kok mau mati. Mungkin kita melihat dia penyakitnya sudah begitu parah. Apalagi sekarang mungkin sudah dicek sama dokter ya, detak jantungnya semakin melemah, nafasnya semakin sulit. Maka ketika itu ucapkan kepada dia, qul la ilaha illallah. Perintah. Ayah, katakan ayah, la ilaha illallah. Karena dia mungkin pikirannya kemana-mana, maka perlu untuk dikasih tahu untuk mengatakan la ilaha illallah. Mungkin ada yang sebagian mengatakan, sudah bisikan kepada dia ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ketika dia mampu seperti itu, alhamdulillah. Tapi ada orang yang perlu disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah. Oh, subhanallah jamaah. Penutup itu tergantung bagaimana awalan, bagaimana pertengahan kehidupan Anda. Ada orang yang disuruh mengatakan la ilaha illallah, tapi dia sibuk dengan dagangannya, menawarkan dagangannya 5.000, 3.000 dengan apa yang biasa dia ucapkan. Karena itu kebiasaan dia. Maka tugas kita adalah membimbing dia, baik dengan membisikkan atau menyuruh dia, ayah katakan la ilaha illallah ayah. Ayah katakan la ilaha illallah ayah. Ketika dia sudah mengatakan la ilaha illallah, cukup. Selama dia tidak berbicara yang lainnya, jadikan la ilaha illallah ini akhir kalam dia. Tapi kalau kemudian dia masih mengucapkan yang lain, yang ngomong macam-macam, nanti kita sampaikan kepada dia untuk mengatakan la ilaha illallah. Kemudian ada riwayat yang mengatakan, yang diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta, iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal. Bukan orang yang sudah meninggal,
Tapi orang yang mau meninggal, bacakan surat Yasin untuk meringankan proses dia mau dicabut nyawanya. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Mereka yang melihat hadis ini dhaif, maka tidak perlu mengamalkannya. Tapi mereka yang melihat hadis ini hasan, masih bisa dipakai, maka mereka mengamalkannya. Tapi intinya, ketika kita hadir di proses dicabutnya nyawa dia, tolong jangan rame-rame, jangan teriak-teriak. Kadang-kala ada yang teriak-teriak bersedih ini itu, bimbing dengan la ilaha illallah. Inilah kesempatan dia terakhir. Ini kesempatan iblis juga untuk menyesatkan yang terakhir kalinya. Karena disebutkan beberapa riwayat bagaimana iblis ketika mengatakan kepada pasukannya, kalian tahu kalau sekarang dia lepas dari cengkeraman kita, nggak bisa lagi kita godain dia sudah. Maka proses itu menjadi proses yang penting untuk dijaga agar jangan sampai kita su'ul khatimah pada waktu itu, jamaah. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyak. Ya, makasih Ustaz. Pertanyaan kedua ya, dari Ibu Atiyah dari Swiss. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atia. Ustaz, memang kita sebagai manusia tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kita akan meninggal, akan berpisah dengan dunia ini. Tapi apakah benar saat kita meninggal itu sakratul maut sesuai dengan amalan kita di dunia? Apakah seperti itu, Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fik. Subhanallah, jamaah. Iya. Kalau kita bertanya tentang apakah sakaratul maut itu sesuai dengan amalan hamba. Ketika dalam kehidupan dunia, kita tahu ada orang kaya, ada orang sukses, ada orang, Masya Allah, istrinya cantik, ini suaminya tampan, ini anak-anaknya tampan. Pembagian keberuntungan di dunia ini bukan berdasarkan amal, tapi berdasarkan ujian Allah Azza wa Jalla. Tapi proses menuju akhirat semuanya itu berdasarkan amal. Proses bagaimana dia nantinya dapat mengatakan la ilaha illallah atau tidak dapat mengatakan la ilaha illallah. Proses bagaimana dia merasakan sakaratul maut. Tadi disebutkan bagaimana kondisi orang fajir, bagaimana orang jahat, bagaimana orang kafir dan bagaimana orang beriman ketika dicabut nyawanya. Begitu mudahnya seperti rambut yang dicabut dari tepung, selesai langsung keluar dia seperti, tapi tetap dia merasakan sakit. Jadi sakit yang dirasakan ketika sakaratul maut itu dapat menjadi penghapusan dosa, dapat menjadi pengangkat derajat. Itu pun dapat menjadi nikmat. Karena ketika orang setelah susah dikasih nikmat, Masya Allah, dia akan merasakan kebahagiaan. Antum lihat, kalau orang biasa seneng, biasa makan enak, terus dikasih makanan enak, biasa. Tapi kita sekarang ketika berpuasa, nggak makan. Tahu-tahu ketika berbuka dikasih makanan yang biasa-biasa, yang tidak terlalu enak. Mungkin hanya kurma dengan segelas air. Ya Allah, nikmatnya. Dan proses sakratul maut mengantarkan kenikmatan ke sana. Jadi ketika dia merasakan sakit, itu akan menghapuskan dosa-dosa dia, akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana pada waktu itu kita bicara proses ketika masuk kuburan, dihimpit dia untuk merasakan kenikmatan nanti yang akan dia nikmatin untuk selanjutnya. Sehingga dia benar-benar terhapuskan dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan merasakan nikmat. Makanya kalau bicara amal, kenapa Allah Azza wa Jal sering menggabungkan antara iman dengan amal? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Yang beriman dan beramal soleh. Karena amal soleh ini menjadi pengangkat derajat seseorang. Menjadi sebab orang itu merasakan kenikmatan nantinya ketika sakarat, ketika di kuburan, dan ketika
di padang mahsyar dan ketika menuju surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair. Barakallahu fiki. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nunung di Swiss. Silakan Bu. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa yang wajib dipersiapkan oleh kita sebagai calon jenazah selain doa-doa yang tadi Ustadz sebutkan gitu ya? Karena kita tahu setiap kita kan pasti akan meninggal. Itu aja Ustadz. Jazakallah khair. Nah, barakallahu fiik jamaah. Ya, kalau bicara amalan, banyak amalan yang perlu dipersiapkan. Banyak zikir yang perlu dibaca. Banyak ibadah yang perlu dikerjakan. Tapi ada sebuah amalan yang perlu kita persiapkan, yaitu amalan hati. Apa amalan hati yang perlu diperkuat ketika kita hendak meninggal dunia? Roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana riwayat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika dia mengatakan, "Ya Rabbi, inni kuntu akhafuka." Ketika mau mati Mu'ad bin Jabal, dia mengatakan, "Ya Allah, aku ini selama ini takut sama Engkau." Karena rasa takut ini yang memotivasi hamba untuk terus berbuat amal kebajikan. Seperti orang yang dikejar oleh api atau oleh tsunami, dia akan lari kencang untuk menyelamatkan dirinya. Ketika sampai ke tempat tujuan, ketika sudah hendak meninggal dunia, Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Wa anal yawm arjuk," dan aku hari ini berharap kepadamu ya Allah. Maka ini yang perlu dipersiapkan oleh kita. Husnudzon sama Allah. Berbaik sangka sama Allah. Karena ada orang yang merasa telah berbuat kebajikan, merasa sudah soleh, merasa banyak pahalanya. Ketika dia mendapatkan musibah, mulai muncul di diri dia perasaan suudzon sama Allah. Kenapa Allah melakukan ini? Aku kan udah baik, aku kan udah soleh. Hati-hati dengan yang seperti ini. Jaga amalan kita. Jangan sampai rusak. Berbaik sangka sama Allah. Kita berharap, ya Allah, nah aku berharap kepadamu. Amalanku gak cukup, ya Allah. Aku mohon kepadamu segera dimudahkan segala sesuatunya. Tapi aku tahu Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ada banyak dosa-dosa yang aku kerjakan. Tidak ada yang aku harapkan kecuali ampunanmu, ya Allah. Ahibati fillah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Idza baqiya 'alal mu'min min darajatihi syai' lam yablugha bi 'amalihi." Kalau ada tersisa dari derajat-derajat orang beriman yang belum dapat diraih dengan amalannya. Ini kita bicara tadi amal. Amalan apa yang bisa kita memudahkan kita ketika sakaratul maut. Ada derajat-derajat bagi orang beriman yang mungkin tidak dapat diraih dengan amalannya. Syuddida alaihil maut liyablugha bi sakaratil maut wa syadaidi darajatahu min jannah. Dikeraskan sakitnya ketika dia sekarat. Kepedihan, penderitaan dia ditambahkan ketika dia sekarat. Untuk apa? Agar dia sampai kepada derajat dia di surga. Dengan rasa sakit dia, penderitaan dia ketika dia sekarat. Wa innal kafir kana qad amila ma'rufan fid dunya. Ada orang-orang kafir yang mungkin sudah berbuat baik di dunia, ya. Mungkin balasan dia di dunia belum lengkap, maka ketika mati mungkin diringankan sedikit kemudian menuju ke neraka. Tapi tetap dia akan merasakan sakitnya itu. Maka kalau bicara amalan, kadangkala amalan itu amalan hati. Bersabar menghadapi musibah. Kita sakit, kita apa, dan bisa jadi proses sakitnya orang ya. Ini nasihat buat saudara-saudara yang mungkin mengalami penyakit menaun ya. Yang dia sampai ada orang mengatakan, "Ya Allah, fulan ini tinggal nunggu mati Ustaz. Dia sudah bertahun-tahun gak bisa berbuat apa-apa. Ngomong gak bisa ya. Berinteraksi sama orang gak bisa. Dia sudah nunggu kematian." Nah, proses menanti kematian, rasa sakitnya ini semoga dapat mengurangi rasa sakit ketika sakaratul maut dengan catatan dia bersabar dan ridho dengan apa yang sudah ditetapkan.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, yang berikutnya dari Ibu Ira Ticino, Swiss. Silakan Bu. Ibu Ira. Oke, kalau gitu yang berikutnya Ibu Non Clyde. Siap Bu? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Khair, alhamdulillah. Ustadz, pertanyaan saya Ustadz. Nah, setelah mendengar pemaparan Ustadz mengenai sakaratul maut, begitu menakutkan Ustadz. Pertanyaan saya, kemana ruh kita ketika malaikat mencabut ruh kita setelah melewati sakaratul maut? Dan apakah ruh kita akan dimasukkan lagi ketika kita ditanya di kuburan, Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Iya, kalau bicara ketika dicabut oleh malakal maut, terus dibawa kemana ruh kita? Kalau dia orang beriman, sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Azib, kita tahu turun malaikat-malaikat dengan pakaian yang indah, dengan wajah yang berseri-seri. Mereka membawa kain kafan dari surga yang wangi. Mereka duduk di tempat yang dapat dipandang oleh orang yang mau mati. Kemudian datang tuh malaikatul maut, menyuruh dia keluar. Ketika dia seorang yang beriman, maka tatkala ruhnya keluar tidak dibiarkan kemana-mana, maka ruh itu langsung dibungkus dengan kafan dari surga ini, kemudian dibawa menuju ke langit, dihadapkan kepada Allah Azza wa Jal. Dia dengan aroma yang indah ya. Setelah sampai di sana, maka Allah kembalikan ke jasadnya ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian dibalikin ke jasadnya untuk ditanya oleh Munkar dan Nakir. Mungkin kita berpikir, Ustaz, tapi kan ada orang yang meninggal dunia yang mungkin jasadnya nggak ada, sudah hancur karena bom, atau meninggal dunia dimakan ikan. Kita bicara ini di alam yang berbeda, di alam barzakh. Maka dikumpulkan dia bersama jasadnya di sana, dan kita nggak tahu bagaimana proses itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat lain, setelah ditanya, kemudian dia mendapatkan kenikmatan karena amalan-amalan dia, karena rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau dia orang-orang yang mati syahid, kita tahu orang yang mati syahid dan orang-orang yang beriman yang memiliki derajat yang tinggi, ruhnya itu akan berada di rongga burung-burung yang berwarna hijau. Kata Nabi SAW, fi jawfi tayrin khudrin tasrahu fil jannah haitsu tasha. Dia berada di rongga burung yang hijau yang terbang di surga kemana aja dia mau. Itu kalau orang itu mati syahid. Dan ada catatan penting tentang orang yang mati syahid. Dia tidak akan merasakan sakaratul maut kecuali seperti gigitan semut, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i berkaitan dengan orang yang mati syahid. Tapi yang jelas ruhnya dia bisa berada di sana. Kuburan dia menjadi taman dari taman-taman surga. Ruhnya akan berada di rongga burung hijau, terbang di mana dia mengetahui. Dan kita beriman jemaah, karena urusan ruh, Allah mengatakan kulir ruh min amri rabbi. Katakan Muhammad, ruh itu urusan Rabbku. Ruh itu ada di jasad kita. Kita itu nggak tahu bagaimana dia berada di mana. Apakah berada di jantung kita, apakah berada di nafas kita, di paru-paru kita. Kemudian tatkala kita tidur, ruh itu bagaimana, dia ada di mana, kenapa dia bisa bermimpi, kenapa dia bisa melihat ini dan itu. Itu urusan Allah Azza wa Jalla, kita nggak tahu. Kita beriman ketika menyampaikan Allah dan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Adapun ketika dia orang kafir, maka seperti yang tadi disampaikan dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu,
dia dibungkus. Ketika keluar, malakul maut mencabutnya, malaikat-malaikat pendampingnya yang membawa kafan dari neraka, kemudian dia dimasukkan ke sana, kemudian dibawa ke atas, ditutup pintu langit, kemudian dia dibalikkan ke bumi. Disitulah kemudian dia akan ditanya, dia akan diazab, kuburannya akan menjadi hufratun min hufarin niran, salah satu lubang dari lubang-lubang api neraka. Hada wallahu alam bisawab. Dan perlu diingat, nggak ada ruh gentayangan, karena masih ada di Indonesia atau di tempat lain yang meyakini ruhnya belum keluar dari rumah. Ruhnya belum keluar dari rumah. Bahkan ada film-film na'udzubillah pocong, yang dia bisa balik ke pocong kemudian keluar dari kuburan. Ada lagi dulu di Indonesia film yang cukup mungkin dikenal, Si Manis Jembatan Ancol. Bagaimana ketika dia mati, ruhnya bisa godain orang yang hidup. Nggak ada, jamaah. Dia kepingin balik ke dunia, ingin beramal, nggak bisa, udah. Ada barzakh yang menutupin sehingga nggak bisa balik ke alam ini. Seperti itu. Kemudian ruh di dalam kuburan nanti, ada riwayat yang mengatakan mereka bisa saling berziarah, urusan tentang alam barzakh, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu bagaimana sebenarnya kecuali apa yang disampaikan kepada kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Wa iyyakum. Ya, baik, berikutnya dari Ibu Nunung Dewayani. Ibu Nunung Dewayani mungkin minta dibacakan ya, atau langsung dibacakan aja mungkin ya. Assalamualaikum, pertanyaan untuk Ustadz Sotik. Ya. Nah. Banyak beredar di medsos mengenai ini. Ya, banyak beredar di medsos mengenai ini. Jangan berbaring ketika azan. Nanti jenazah menjadi berat, dan jangan bicara ketika azan, maka akan sulit mengucap kalimat tauhid saat sakratul maut. Apakah ini sahih? Yang pertama apa? Jangan apa? Jangan berbalik ketika azan. Jangan berbaring ketika azan. Berbaring. Oh, berbaring. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ana nggak tahu apakah memang ada hadisnya. Memang kalau kita lihat, kalau bicara berbaring ketika azan, nggak ada larangan orang berbaring ketika azan. Yang bermasalah ketika dia tidak sholat, ketika dipanggil, itu masalahnya. Jadi bukan berarti ketika orang tiduran, umpamanya kadangkala dia tidur dengar adzan asar ya, dia mendengarkan menjawab adzan salat asar itu sambil berbaring, atau ketika sholat subuh ya, dia dengar sayup-sayup suara adzan, dia dalam kondisi berbaring, atau dia selesai sholat tahajud, kemudian dia istirahat di arah kanannya menunggu waktu subuh ya, kemudian dia dengar suara adzan sambil menjawab. Tidak ada larangan dalam hal ini. Jadi kalau memang ada ancaman dari Nabi SAW, ana nggak tahu. Tinggal dilihat di mana hadisnya, di mana penjelasannya, sehingga kalau memang itu sahih, ya kita sampaikan kepada umat. Dan ini penting juga buat kita bersama jamaah. Tatkala kita mendapat broadcastan, mendapat berbagai macam petuah nasihat yang kita nggak tahu kebenarannya, karena kita juga bukan yang menelaah banyak ilmu, maka jangan serta-merta kita menyebarkannya. Apa yang harus kita lakukan? Kirimkan ke ustaz, kirimkan ke orang yang ngerti. Afwan, ini benar enggak? Apalagi kalau di bawah ada ancaman, jangan sampai di handphonemu saja. Kalau enggak, engkau akan susah hidupmu. Tebarkan kepada 10 orang, 300 orang, berapa orang lah umpamanya dia sebutkan, hati-hati. Adapun yang kedua berkaitan dengan jangan berbicara ketika adzan, nanti engkau akan sulit mengatakan la ilaha illallah. Ini juga wallahu a'lam bissawab. Menjawab adzan memang dianjurkan kita. Ketika mendengar adzan, kita menjawab adzan tersebut agar kita mendapatkan syafaat kelak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ancamannya orang yang berbicara ketika adzan, dia nanti akan nggak bisa mengatakan, sulit mengatakan la ilaha illallah, ini ana yang nggak tahu. Tapi bukan berarti
amalan menjawab adzan ini kita tinggalkan. Kita berusaha untuk mengamalkannya jamaah dan mengistiqomahkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kasih Ustaz. Ini mungkin bentar, kita tutup jam 12:10 ya Ustaz ya. Selesai ya. Jam Ini berapa di mungkin sini? Dua pertanyaan terakhir mungkin. Baik, 2 pertanyaan terakhir. Siap. Ya, Ya, berikutnya dari Ibu, maaf ini Bu Iul. ya. Assalamualaikum. Ya. Oh ya, silakan Bu. Ibu Ida ya, terakhir. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau Bismillah, saya mau nanyakan tentang apakah ada hadis sahih yang mengatakan tentang tanda-tanda kematian bagi orang-orang soleh. Saya pernah dapat broadcast juga kalau misalnya ada beberapa tanda kematian yang diberikan pada orang-orang soleh. Kemudian yang kedua mengenai tadi Ustadz mengatakan kalau Nabi itu bisa ada tawar menawar atau bagaimana mengenai kalau dia pas mau dicabut nyawanya, tapi di surat Al-A'raf kan dikatakan tidak ada tawar menawar, setiap orang memiliki jatahnya masing-masing. Nah, apakah surat Al-A'raf itu tidak berfungsi untuk para nabi, dan apakah Rasulullah juga sempat melakukan tawar menawar tersebut? Terima kasih. Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Berkaitan dengan apakah ada hadis sahih yang menjelaskan jadi orang soleh itu udah tahu kalau dia mau mati nanti ada tanda-tanda insya Allah mati 3 hari lagi ya, mati 10 hari lagi, atau ada yang mengatakan orang soleh itu 40 hari sebelum mati sudah mulai tahu kalau dia akan mati. Sama yang Anda pelajarin nggak ada jemaah. Kematian itu datang tiba-tiba mendatangi kita. Ada orang-orang soleh yang memang kalau dikatakan kepada dia besok engkau mati, dia nggak mampu untuk menambah amal soleh karena dia tahu kematian ini datang secara tiba-tiba, maka dia mempersiapkan diri. Kapan dia datang dia udah siap. Kalaupun ada orang yang merasa mau mati, kayaknya anak mau mati nih, bisa jadi dia merasakan itu. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika dia sakit, dia merasa mau mati. Sampai dia dikunjungi oleh Nabi SAW, dia kemudian mau berwasiat dengan hartanya. Lalu ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas baru mati puluhan tahun kemudian. Ketika dia dalam kondisi sakit itu, pikirnya dia mau mati, dia anaknya 1 perempuan. Ternyata dia meninggal dunia puluhan tahun kemudian, punya anak 17 ya. Nggak tahu jemaah. Jadi kalau memang ada riwayat-riwayat yang menyebutkan orang soleh, mungkin dia merasa kok kayaknya anak mau mati ya. Bisa jadi dia merasakan, oh tahu-tahu mati beneran. Ada yang seperti itu. Tapi kalau tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih, wallahu a'lam bishawab, Anda nggak pernah tahu. Adapun berkaitan dengan surat Al-A'raf, ayat berapa tadi? Nah, 34 kayaknya Ustadz, saya lupa. yang artinya Tidak ada tawar menawar bagi orang yang tidak ada tawar menawar bagi orang yang mendekati kematian. Tapi kan tadi Ustadz bilang Nabi itu bisa tawar menawar. Saya ingat juga ceramah Ustadz mengenai Nabi Adam yang kurang 40 tahun umurnya waktu itu, waktu Ustadz menjelaskan tentang Saidul Istighfar berapa tahun lalu. Nah, dia harusnya sudah meninggal, tapi dia tidak tahu kalau dia tuh lupa dia dipotong umurnya 40 tahun. Kalau nggak salah Nabi. Iya, siap. Jadi ya bagaimana hubungannya dengan para nabi itu tidak akan meninggal kecuali dikasih penawaran. Ya, kalau yang di surat Al-A'raf ayat betul 34 Ibu sebutkan, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya, ada batasan setiap umat itu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, kalau sudah datang ajalnya selesai sudah, dia nggak bisa nawar mau maju, mau mundur, nggak bisa. Nah, ini secara umum seperti itu. Tapi hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa setiap nabi tidak ada yang meninggal kecuali dikasih penawaran, itu penghususan buat para nabi.
Dan ayat ini umum, umat secara umum. Dan kita tahu para nabi pun, dia itu nanti akan sesuai ajalnya. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia nggak mau mati, ditawarin kau. Engkau mau mati berapa tahun lagi? Silahkan. Tapi akhirnya Nabi Musa alaihissalam memilih mati hari itu juga. Namun ini sebagai penghormatan, penghargaan, kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla untuk para nabi. Sehingga mereka menjadi orang-orang pilihan Allah yang tahu sampai mati pun masih dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu alam bisawab. Seperti itu, Ibu. Jadi itu untuk para nabi, tapi ya ajal mereka tetap sesuai dengan yang Allah sudah tetapkan. Jazakumullahu khair, Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fiik. Oke, pertanyaan terakhir ya. Siap. Kemudian terakhir Ustaz. Ini silakan Ibu Ida Abdurrahman dari Geneva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Kadang warahmatullahi wabarakatuh. sakratul maut ini adalah benar-benar puncak dari kehidupan kita semua, Pak Ustadz ya. Bagaimanakah keadaan calon jenazah yang sedang menghadapi sakratul maut, di mana dia masih mempunyai hutang dalam hidupnya. Hutangnya itu bisa berbentuk semacam janji yang belum dia kerjakan, hutang piutang yang dia belum lunaskan, dan juga misalnya riba yang telah terlibat dalam keadaan kehidupannya, yang dimana mungkin dia belum memberitahukan kepada ahli warisnya. Bagaimanakah keadaan ruh pada saat itu, Pak Ustadz? Terima kasih. Barakallahu fikum. Jamaah, kita tahu ketika orang mau dicabut nyawanya, terekam oleh dia segala yang dia kerjakan. Sehingga kenapa di beberapa ayat disebutkan dia minta untuk dibalikan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Itu keinginan mayit. Ketika datang ajal, dia tahu masih banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dia kerjakan, masih ada tanggungan-tanggungan yang belum dia selesaikan. Ketika itu dia berusaha untuk minta dibalikan, tapi nggak bisa balik. Maka kita nih sebelum meninggal dunia, ketika punya tanggungan-tanggungan, kenapa Rasulullah SAW memberikan wasiat? Janganlah seorang mukmin itu tidur kecuali dia sudah menulis wasiatnya. Ada wasiat yang dia tulis. Maka buat kita sekarang yang masih dikasih kehidupan, kalau memang ada utang, ada janji, ada tanggungan yang harus kita lunasin, dan alhamdulillah kita punya harta, atau paling tidak kita punya anak-anak yang semoga mereka membantu orang tuanya melunasi tanggungan-tanggungan ini, tolong diwasiatkan, ditulis. Kalau engkau orang yang punya harta banyak tapi engkau mungkin tidak mau berbagi sekarang, ada orang yang bakhil, dia cinta sama hartanya, engkau punya kesempatan untuk berbagi sepertiga hartamu sebelum engkau meninggal dunia. Wasiatkan, tulis wasiat. Dan engkau tidak kekurangan harta. Harta ini memang mau ditinggal. Engkau punya uang 1 miliar, mau ditinggal, mau diberikan kepada ahli waris. Apa enggak lebih baik engkau bikin wasiat sepertiganya untukmu ketika engkau meninggal dunia, untuk bangun masjid, untuk apapun. Jadi kalau bicara bagaimana kondisi ruh orang yang beriman ketika dia punya banyak tanggungan, ya, punya banyak kewajiban yang belum dia selesaikan, ada banyak dosa-dosa mungkin yang dia juga belum minta maaf sama orang-orang tersebut, maka dia akan mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah balikin aku, ya Allah, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh terhadap amal-amal yang sudah aku tinggalkan selama ini. Maka jamaah, sebagai penutup, Hasan al-Basri pernah menyampaikan sebuah nasihat. Dia mengatakan, ittaqillah ya ibna Adam, bertakwalah kepada Allah wahai anak Adam. La yajtami alaika khaslatan, jangan sampai berkumpul kepadamu dua perkara, sakratul maut wa hasratul faut, sekarat maut dan penyesalan karena tidak mengamalkan kebaikan. Maka jangan sampai berkumpul dua hal ini kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini jamaah.
Kalau itu benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Ana ucapkan kepada semua jamaah jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan kepada pembawa acara, silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin.